Shalom, welcome back with Aurelia Jedul Timur. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Martirus Bitung Prodi Pak semester 4. Dalam video kali ini, dalam mata kuliah dasar pendidikan, saya akan membahas tentang landasan teologi mengenai pendidikan. Nah, kita masuk dalam landasan teologi tentang pendidikan menurut perspektif Alkitab. Kita membagi menjadi dua bagian dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita masuk dalam bagian pertama menurut Perjanjian Lama. Bagaimana kita akan bagi menjadi tiga hal. Yang pertama, Allah adalah pendidik, di mana dalam Ulangan 4 ayat 9-10 menceritakan tentang kisah seorang Musa. Kita ketahui bersama siapa Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir sampai kepada Kanaan. Namun yang kita ketahui, Musa ini tidak sampai masuk ke tanah Kanaan, tetapi ia adalah pemimpin yang berhasil mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jauh sebelumnya, Musa ini hanyalah seorang orang Yahudi yang diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Ia tinggal di istana Mesir. Namun karena kurikulum kehidupan, maka ia mendapat didikan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu ia pergi ke padang karena sebuah insiden, sehingga ia diharuskan untuk lari pergi ke padang, dan selama 40 tahun kurang lebih Musa mendapat didikan dari Tuhan, sehingga ia keluar menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Nah, sedangkan dalam Mazmur 32 ayat 8-9 di situ mengajarkan tentang kisah seorang Daud. Kisah seorang Daud yang kita ketahui bersama, Daud itu awalnya seorang yang memiliki latar belakang hanya sebagai pengembala domba. Tetapi di pasal itu kita ketahui bersama bahwa Daud ini menjadi seorang raja yang sangat hebat. Dapat saya katakan, Daud ini mendapat didikan yang sangat-sangat keras dari Tuhan. Dari ia zero to hero. Bagaimana perjalanan kisah Daud ini? Karena didikan dari Tuhan, maka ia yang awalnya hanya pengembala domba menjadi raja yang sangat luar biasa berkat didikan. Yang kedua, bagaimana dalam Ulangan 6 ayat 1-2 di situ menceritakan bahwa ada banyak imam-imam yang tidak mau menjalankan hal tersebut, tidak menjalankannya, sehingga muncullah nabi. Bagaimana perintah Allah adalah untuk mendidik. Yang ketiga, praktik pendidikan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang notabene-nya adalah bangsa yang kecil, tetapi bangsa ini berdampak besar bagi seluruh dunia. Karena didikan yang mereka alami, agama yang mereka tekuni itu bersifat sistematis, maka pendidikan itu sudah menjadi hal lumrah bagi mereka, sehingga pendidikan tersebut berdampak bagi bagaimana pola kehidupan mereka yang berdampak bagi dunia. Masuk dalam bagian yang kedua, menurut perspektif Perjanjian Baru. Yang pertama, teladan Yesus sebagai guru agung. Dalam Matius 4 ayat 23, di situ menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Yesus untuk memberitakan atau untuk mengajar. Selama 3,5 tahun ia mengajar. Dalam kurun waktu yang cukup signifikan, Allah mengajar dengan metode-metode dan banyak perumpamaan-perumpamaan, bahwa Allah sendiri menjadi teladan bagi kita dalam mengajar. Dan Matius 28 ayat 18-20 adalah mandat yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk menjadikan bangsa-bangsa itu murid. Dalam menjadikan murid, di dalamnya ada pengajaran. Yang kedua, teladan dari Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 43 dan 18 ayat 11 menggambarkan bagaimana Rasul Paulus ini dalam membangun gereja mula-mula, ia dalam perjalanan misinya sampai ketiga, ia itu mengajar. Bagaimana yang kita ketahui Rasul Paulus apa yang dihadapi, mulai dia masuk penjara, masuk penjara, kemudian dia pergi ke kota-kota untuk mengajar, sehingga gereja mula-mula ini mulai terbentuk. Yang ketiga, praktek pendidikan terjadi di jemaat.
Dalam 1 Timotius 5 ayat 17 dan Titus 3 ayat 3 menggambarkan bagaimana semua kalangan jemaat itu mengajar. Dalam berbagai gender mereka mengajar, sehingga praktik pengajaran dilakukan oleh tiap kalangan. Jadi Alkitab mengharuskan kita untuk mengajar. Siapapun kita itu harus mengajar dengan mengikuti teladan dari Yesus. Nah, terakhir, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan-penjelasan tadi, bahwa landasan teologi kenapa seorang itu harus mengajar itu adalah teladan dari Kristus, dari Yesus. Bagaimana dari perjanjian baru kita harus mengikuti teladan dari Tuhan. Bagaimana seorang pendidik itu harus seperti Tuhan, mengajarkan ajarannya itu secara berulang-ulang. Nah, bagaimana menjadi seorang yang dididik itu responnya seperti Musa dan Daud. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk berada dalam didikan tersebut. Mereka konsisten dan siap untuk menerima didikan dan memiliki peningkatan akhirnya. Nah, dalam perjanjian baru bagaimana kita harus mengajar, itu kita harus siap mengikuti teladan Yesus. Bagaimana Yesus banyak menghadapi masalah, persoalan pada saat dia mengajar. Karena seperti yang kita ketahui, Tuhan Yesus pergi tetapi ke kota-kota menerima banyak sekali yang namanya kesulitan, tapi ia terus-menerus mengajar. Nah, bagaimana kita sebagai pengajar itu harus mengikuti teladan dari Kristus. Kristus pun sudah mengajar, maka kita sebagai orang-orang yang dimandatkan Tuhan untuk mengajar, maka kita harus melaksanakannya itu. Meskipun dalam situasi sulit dan susah, tapi kita harus siap sebagai pendidik, harus terus-menerus mengajar. Dan respon kita sebagai orang yang dididik, kita harus menerimanya dengan bersyukur, karena yang kita ketahui bahwa kalau itu ajaran yang mendatangkan kebaikan, pasti ada maksud dan tujuan yang telah Tuhan siapkan bagi kita, asal kita konsisten mencapai garis akhir. Demikian penjelasan saya mengenai landasan teologi dalam pendidikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next time. Bye bye.